Halo, ketemu lagi sama gue Fikri Amri. Hari ini kita akan bahas tentang minimum viable product. Oke, jadi di dunia startup itu terkenal banget konsep yang namanya Lean Startup. Sebuah konsep yang diperkenalkan sama Eric Ries dalam buku yang berjudul sama, Lean Startup, yang dia tulis dengan berdasarkan pengalaman pribadinya untuk meminimalisir kegagalan dalam startup. Nah, dalam pemahaman gua, kemungkinan untuk gagal startup itu tuh sangat tinggi. Gitu. Ada yang bilang 1 dari 9 startup itu eh, yang berhasil gitu. Jadi kegagalannya itu 90%. Ada yang bilang bahwa paling enggak 1 dari 4 itu gagal gitu. Jadi lu kemungkinan besar kemungkinan berhasilnya cuma 3/4. Ada yang bilang sebaliknya itu. Silakan teman-teman cari sendiri mana yang lebih tepat, tapi intinya tingkat keberhasilan produk dari startup itu sangat rendah gitu. Kenapa? Penyebab utamanya karena ternyata nggak ada demand untuk produk tersebut. Nah, hal ini terjadi dari awal dot-com bubble, kalau teman-teman tahu di awal 2000-an. Gitu. Jadi pada saat itu dunia itu sangat takjub, sangat apa ya, terkesima dengan potensi dari dunia digital yang baru muncul saat itu dengan munculnya kehadiran internet yang bisa didistribusikan secara luas gitu. Internet yang awalnya adalah proyek militer gitu untuk melakukan pertukaran data di militer itu akhirnya disebarluaskan dan seperti yang kita bisa gunakan saat ini gitu. Nah, di awal tahun 2000-an itu mulai berkembang tuh perusahaan-perusahaan digital yang bisa dibilang menjadi cikal bakal dari industri teknologi seperti saat ini gitu. Nah, di situ itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang muncul gitu dan harga sahamnya tinggi-tinggi gitu. Orang sangat pokoknya kalau ada IT-nya, ada teknologinya itu udah pasti berhasil. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Di tahun 2000 di tahun dia pokoknya tahun 2000-an lah ya, 2000-an awal itu dot-com bubble itu meletus. Gitu. Ternyata perusahaan-perusahaan teknologi itu nggak semuanya profitable. Terus dari mana dia bisa membagi keuntungan ke shareholder kan? Jelas-jelas mereka itu merugi. Ya udah, gulung tikar, uang-uang yang diinvestasikan juga tidak kembali, gitu. Disitulah terjadi resesi ekonomi juga, gitu. Nah, kembali lagi ke startup. Eric Ries pada saat itu dia adalah founder dari startup dan nantinya juga jadi investor untuk startup, itu berpikir bagaimana caranya untuk meminimalisir eh, bagaimana cara meminimalisir kemungkinan gagal dari startup. Kita tidak bisa meniadakan kemungkinan itu, gitu. Cuman kita bisa meminimalisirnya. Nah, dia berpikir tentang konsep lean startup yang di dalamnya ada konsep MVP ini gitu. Oke, kita lanjut lihat definisi dari si MVP-nya ya. Gitu. Jadi kalau menurut Eric Ries sendiri, minimum viable product itu adalah versi dari produk yang baru yang memungkinkan tim untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya validated learning gitu. Jadi di konsep Lean Startup itu intinya adalah kita pengen memvalidasi pembelajaran, ide-ide kita, asumsi-asumsi kita, dan MVP ini kuncinya adalah selain validated learning, itu adalah least effort, usaha sekecil-kecilnya. Nah, di sini yang gua bilang banyak orang salah paham tentang MVP. Orang pikir bahwa MVP itu adalah produk jadi, gitu, yang dengan minimal fitur, gitu. Padahal enggak, teman-teman. Dengan definisi ini dan dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Eric Ries di bukunya, MVP ini bisa sesederhana landing page doang atau sesederhana video doang. Intinya adalah dia memungkinkan kita bisa mengetes asumsi kita. Asumsi bahwa misalnya ada masalah di sini.
ada kebutuhan dalam transfer data, ada kebutuhan dalam orang beli sesuatu misalnya yang secara biasanya secara offline, orang butuh secara online misalnya kayak gitu. Nah, ide-ide seperti itu kan berbahaya. Biasanya perusahaan teknologi itu mendisrupsi sesuatu, gitu kan? Menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Nah, sesuatu yang berbeda dari biasanya itu bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Nah, MVP ini bertujuan untuk menguji apakah sesuatu yang baru yang akan kita tawarkan itu bisa diterima oleh pasar atau tidak. Itu. Nah, di sini ini ada gambar konsep dari validated learning yang dijelaskan oleh Eric Ries juga di buku Lean Startup. Gitu. Jadi intinya ada 3 cycle ya, build, measure, learn. Gitu. Dan dalam proses itu yang kita build itu adalah minimum viable product. Sekecil apapun itu. Nanti gue akan kasih contoh beberapa MVP yang mungkin nggak kebayang bahwa itu adalah MVP, tapi sebenarnya itu adalah MVP yang bisa kita ukur. Nah, tujuannya adalah si MVP itu bisa kita lempar ke user, bahkan ke customer, gitu. Bedanya user sama customer itu yang udah bayar ya. User itu mungkin cuma pengguna aja, gitu. Nah, itu bisa dilempar ke user atau customer. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita bisa ukur si respons dari user dan customer itu terhadap produk kita. Nah, dari data yang kita dapetin, itu kita belajar, kita olah, gitu kan, kita analisis, dari situ kita dapat ide-ide yang lebih baik untuk build. Nah, dalam konteks startup, dan sebenarnya menurut gue dalam konteks bisnis apapun, kuncinya adalah mulai dan iterasi secepat mungkin. Gitu. Proses cycle ini kita lakukan secepat mungkin, sehingga kita bisa dapetin pada akhirnya sebuah bentuk produk yang memang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh user dan customer kita. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara yang pengen gue share di video ini. Gitu. Yang pertama adalah Wizard of Oz. Gitu. Wizard of Oz itu intinya adalah kita membuat seolah-olah ada satu produk. Ini contohnya Zappos. Zappos ini di awal dia pakai metode Wizard of Oz. Jadi pendirinya pada saat itu mikir bahwa untuk nyari sepatu secara online itu susah gitu, dan kayaknya butuh banget nih biar kita lebih mudah untuk belanja sepatu, kita butuh ada suatu platform yang bisa memungkinkan kita belanja sepatu secara online, tapi kita bisa ngecek ukurannya pas atau enggak sama kita gitu, dan kita bisa memastikan bahwa si sepatu itu cocok sama kita gitu. Nah, dia itu bikin website, caranya gitu ya, bikin website dan seolah-olah di belakangnya itu udah lengkap fiturnya. Jadi dia udah bisa beli dan udah ada sistemnya di belakang untuk memproses pembelian itu. Padahal di belakang si foundernya itu melakukan semuanya secara manual. Jadi pada saat ada pembelian, dia langsung datang ke toko sepatu untuk membeli sepatu yang dimaksud. Bahkan sebelum itu dia foto-foto, datang ke toko sepatu, minta izin untuk foto-foto sepatu yang ada di toko itu, lalu dia upload ke website yang dia buat. Gitu. Jadi benar-benar testing sesederhana mungkin, semurah mungkin, semudah mungkin, tapi dengan pembelajaran yang maksimal. Gitu. Itu satu, Wizard of Oz. Yang kedua adalah video MVP. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Dropbox, ini cukup terkenal, mungkin sampai saat ini masih banyak yang pakai ya, gitu, untuk berbagi file secara real time dan secara mudah di berbagai platform, di berbagai device. Nah, Dropbox ini pada awalnya dia menawarkan si ide ini menggunakan video. Karena si foundernya pada saat itu gue lupa siapa namanya, tapi intinya si foundernya itu mikir bahwa ini mahal. Nah, ini salah satunya ya. Kalau misalnya kita nggak menerapkan si MVP ini, kita udah keburu bikin sesuatu yang mahal, tapi ternyata nggak kepake. Sayang banget resource-nya. Mending pada saat kita udah menemukan si produk fitur yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer, baru kita bikin. Nah, si Dropbox ini kan dia
terintegrasi dengan si operating system, lalu dia terintegrasi dengan internet dan dia bisa diakses juga dari website, sangat kompleks gitu. Jadi pada saat dia mau develop juga dia butuh dana untuk itu. Nah, pada saat dia menawarkan ke investor-investor, dia menggunakan video yang dia buat menggunakan eh, teknik yang potong tempel terus isi suara gitu. Jadi dia rekam si layar dia gitu kan, seolah-olah ada produksi Dropbox itu di-download, di-install dan lain sebagainya, padahal itu belum ada sama sekali produknya. Nah, di situ dia berusaha memvalidasi bahwa memang banyak orang yang membutuhkan si solusi ini. Pada saat itu yang satu-satunya solusi untuk transfer data itu adalah menggunakan flash drive. Gitu, yang itu merupakan salah satu pain point yang dirasakan oleh foundernya sendiri pada saat dia lupa suka ketinggalan flash drive dan lain sebagainya. Gitu. Nah, si video MVP ini itu berhasil membuat founder dari Dropbox memvalidasi bahwa oke, memang masalah ini nyata dan solusi ini bisa diterima. Dan sampai seperti yang kita tahu sampai saat ini, Dropbox masih berdiri dan makin besar. Nah, metode MVP yang terakhir yang pengen gue share adalah Concierge. Cara tulisnya CONCIERGE. Nah, Concierge ini tuh mirip-mirip kayak Wizard of Oz, tapi dia lebih manual lagi, dia lebih offline lagi, gitu. Jadi dia benar-benar benar-benar nggak ada sistem manual, gitu. Tapi manual itu yang nanti akan disistemkan. Nah, contohnya ini, Food on the Table. Food on the Table ini startup dari Kanada. Startup dari Kanada yang dia mau memberikan resep dan hidangan ke keluarga-keluarga, ke orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, awalnya itu mereka beneran datang ke toko swalayan untuk ketemu orang dan menawarkan si jasanya itu untuk menawarkan menu-menu setiap hari dan mereka belanjain sendiri, terus mereka kirim dan akhirnya mereka dapat oke, ternyata memang ini bisa dilanjutkan nambah 5, nambah 10, nambah 20 dan seterusnya sampai akhirnya mereka bikin sistemnya. Nah, yang harus disadari bahwa si proses MVP ini itu tidak selamanya manual kayak Wizard of Oz gitu kan, apalagi kayak Dropbox yang cuman video doang atau kayak gini yang benar-benar manual. Proses MVP ini itu kita lakukan secara terus-menerus sampai kita menemukan satu titik yang memang kita yakin bahwa solusi ini, produk ini itu memang bisa diterima dan kita bisa scale up dia menggunakan teknologi digital. Gitu. Nah, sampai sini pembahasan minimum viable product di video ini. Nanti kita akan diskusi-diskusi lagi tentang ide-ide startup, ide-ide bisnis di video-video yang lain. Gitu. Dan nggak lupa video-video lain tentang tutorial juga nanti masih akan ada banyak yang gue bikin. Gitu. Nah, kalau teman-teman video ini bermanfaat, silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang video selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.